Materi yang pertama itu adalah pengertian kepekaan sosial. Jadi, kepekaan sosial adalah kemampuan seseorang untuk memahami, merasakan, dan merespon keadaan atau perasaan orang lain, serta kondisi lingkungan sosial di sekitarnya. Nah, yang kedua itu adalah contoh-contoh kepekaan sosial. Yang pertama itu menyadari bahwa kita tidak bisa hidup sendiri, bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Yang kedua itu bergaul dengan sebaik-baiknya dengan orang lain. Nah, yang ketiga, memperhatikan dan memperbaiki cara bicara kita. Yang keempat, terlibat dalam kegiatan sosial. Yang kelima, mengembangkan empati. Yang keenam, berperilaku profesional. Yang ketujuh, melihat dan bertindak. Baiklah, materi selanjutnya itu adalah aktivitas pembelajaran penumbuh kepekaan sosial. Nah, menurut Jarwomick and Parker, yang pertama itu ada seni, drama, dan musik. Yang kedua, diskusi kelas. Yang ketiga, berbagi perasaan dan pendapat. Yang keempat itu bekerja dalam kelompok. Yang kelima, perencanaan kegiatan bersama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Materi pertama yaitu langkah mengembangkan kepekaan sosial. Kepekaan sosial adalah kemampuan memahami perasaan, kebutuhan, dan kondisi orang lain. Untuk mengembangkan hal ini ada beberapa langkah, yaitu langkah yang pertama, membiasakan diri mengamati lingkungan, seperti melihat masalah yang terjadi di sekitar. Lalu yang kedua itu mendengarkan orang lain dengan empati, seperti memahami apa yang mereka rasakan tanpa menghakimi. Lalu yang ketiga itu ada belajar menghargai perbedaan, baik budaya, pendapat, maupun latar belakang. Dan yang terakhir ada terlibat langsung dalam kegiatan sosial. Hal tersebut membuat kita agar peka terhadap kebutuhan masyarakat. Lalu ada pun materi yang kedua yaitu partisipasi sosial. Apa sih partisipasi sosial? Partisipasi sosial adalah keterlibatan seseorang dalam kegiatan masyarakat seperti kerja bakti, diskusi warga, gotong royong, atau kegiatan organisasi intinya. Jadi seseorang itu ikut aktif berkontribusi dalam kehidupan sosial. Dan materi yang terakhir yaitu pentingnya partisipasi sosial. Pasti kalian bertanya-tanya, kenapa sih partisipasi sosial ini penting? Nah, partisipasi sosial ini penting karena bisa membangun rasa kebersamaan dan solidaritas. Lalu ada membantu menyelesaikan masalah bersama, sehingga beban tidak hanya ditanggung dengan satu orang. Lalu juga bisa meningkatkan kepedulian dan persatuan masyarakat. Dan yang terakhir itu bisa mengembangkan kemampuan sosial seperti komunikasi, kerjasama, dan tanggung jawab. Nah, itulah materi yang saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang keterampilan partisipasi sosial. Keterampilan partisipasi sosial ada 6. Yang pertama itu ada menyadari ucapan dan tindakan. Yang kedua ada menghormati dan peduli terhadap orang lain. Yang ketiga efektif dalam kelompok. Yang keempat itu ada mengambil peran dalam kelompok. Yang kelima itu menerima kritik dan saran. Dan yang keenam itu ada menyesuaikan diri dengan tugas kelompok. Baiklah, selanjutnya itu ada peran guru. Peran guru ada 4. Yang pertama itu menjadi fasilitator. Yang kedua itu menghubungkan sekolah dengan masyarakat. Yang ketiga itu menyediakan pengalaman langsung bagi siswa. Yang keempat membimbing siswa selama berpartisipasi sosial. Selanjutnya adalah kesimpulan. Pengembangan keterampilan partisipasi sosial penting dilakukan agar pembelajaran IPS menjadi lebih aktif dan tidak hanya soal hafalan. Kepekaan sosial perlu ditanamkan karena dapat membentuk siswa menjadi peduli, berempati, dan mampu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Dengan terlibat langsung dengan kegiatan sosial, siswa belajar bekerja sama, menempatkan diri dalam kelompok, serta memahami perannya sebagai bagian dari masyarakat. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.